Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kasih Karunia dan Mati bagi Dosa. Saya percaya banyak di antara kita yang mengerti kalau ditanya apa itu kasih karunia Allah. Kebanyakan, bahkan hampir semua, akan menjawab bahwa kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kasih karunia adalah anugerah Allah di mana orang percaya bisa berpeluang untuk diselamatkan. Itu benar dan tidak salah. Tetapi sejatinya kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kematian atas dosa. Tanpa mengerti akan hal ini, maka pemahaman yang sudah benar tadi tidak ada artinya. Karena pada akhirnya kasih karunia itu tidak akan pernah dialami oleh orang percaya. Terkait akan hal itu dituliskan dalam Roma 6 ayat 1-2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, kalau kita renungkan sungguh-sungguh dari ayat di atas, kita bisa memperoleh pengertian bahwa ketika seorang memperoleh kasih karunia, yaitu ketika ia menjadi orang Kristen, ada satu konsekuensi yang mutlak harus dipenuhi, yaitu mati bagi dosa. Orang yang tidak bersedia mati bagi dosa bisa dikatakan menolak kasih karunia, karena memang keduanya itu satu paket. Inilah yang jarang disadari, sehingga yang namanya Kristen hanya menjadi status atau sekedar tulisan di kartu keluarga, KK, atau KTP. Keadaan ini sangat berbahaya karena hampir dialami oleh semua orang Kristen. Pikirannya kasih karunia yang diterimanya itu all in, mencakup semuanya. Keselamatan sudah diperoleh dan tidak perlu lagi melakukan atau mengerjakan apapun juga, termasuk berjuang agar mati bagi dosa. Memang dosa sudah diselesaikan melalui salib Kristus, tapi kita masih berpotensi atau masih bisa berbuat dosa, saudara. Itulah yang namanya kodrat atau natur dosa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doanya satu kalimat yang berbunyi, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini membuktikan bahwa perbuatan dosa atau kesalahan akibat adanya kodrat dosa itu harus diselesaikan, tidak bisa dibiarkan. Dengan kata lain, kita harus mati bagi dosa. Jadi sebenarnya
ketika kita berkata, ampunilah kami atas kesalahan kami, pengertiannya bukan perbuatan dosa yang kita minta agar Tuhan mengampuni, tetapi kenapa kita sampai berbuat dosa lagi. Jadi yang kita perkarakan dan yang kita sesalkan, yang kita mintakan pengampunan, itu kenapa kita bisa berbuat dosa lagi. Saudara, kalau perbuatan dosa itu sendiri sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah kenapa ketika kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa atau kesalahan kita, harus jelas bentuk dosa atau kesalahannya. Harus disebutkan apakah itu mengeluarkan kata-kata kotor atau perbuatan najis. Begitu, saudara. Jadi jelas. Tidak hanya itu, pengakuan dosa itu harus juga disertai satu komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat di atas berkata, ketika kita mengaku dosa dalam pengertian berkomitmen tidak berbuat dosa lagi, maka Tuhan mengampuni. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita jatuh lagi? Jawabnya, ya kita minta ampun lagi. Namanya jatuh itu bukan kesengajaan. Maka dalam Roma 6 ayat 1 dituliskan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Tetapi, saudara, sekali lagi saya katakan, ketika kita jatuh, kita harus seketika itu juga mengaku dosa dan minta pengampunan sampai kita benar-benar tidak berbuat dosa itu lagi. Jelas sudah, memang mati bagi dosa adalah suatu proses panjang yang harus diupayakan sepanjang hidup kita. Dan itulah sesungguhnya tanda kalau kita telah menerima kasih karunia. Tetapi janganlah proses mematikan kodrat dosa itu lalu dijadikan alasan dan berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna, lalu menyepelekan dan kita tidak memiliki perjuangan sama sekali untuk mematikan kodrat dosa itu. Dengan kata lain, kasih karunia sejatinya akan batal dengan sendirinya ketika orang yang menerimanya tidak berusaha mematikan natur dosa dalam dirinya, dan itu juga berarti kebinasaan bagi dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.